Shalom, kekasih Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Stanley dalam renungan dan doa hari ini. Sebelum kita akan memulainya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Tolong berkati kami agar memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, renungan firman Tuhan untuk hari ini dengan judul Tuhan mengerti keadaan. Kekasih Tuhan, kadang-kadang dalam hidup ini ketika kita mengalami masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit dalam kehidupan kita, kemudian kita mulai berpikir, kenapa tidak ada orang yang mengerti keadaan kita? Bahkan kadang-kadang orang terdekat kita pun, sesungguhnya mereka tidak memahami benar-benar keadaan kita. Kita kadang merasa sendiri, merasa tidak dipedulikan, dan bahkan kadang-kadang kita berpikir bahwa apakah Tuhan tidak mengerti keadaanku? Apakah Tuhan tidak memahami kondisiku saat ini? Rasanya berat bagi kita menjalani masa-masa yang sulit seperti ini. Kekasih Tuhan, jika kita perhatikan dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ya, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-24, itu ada satu peristiwa yang sangat kita kenal, yaitu Elia dan janda di Sarfat. Peristiwa yang mungkin sudah sering kita dengar, tapi kalau kita perhatikan ayat-ayat ini, coba kita menempatkan diri kita di posisi seorang janda yang ditemui oleh Elia ini. Bagaimana kehidupannya, terjadi kelaparan dan dia kekurangan sebetulnya. Kemudian datang seseorang, ya, Elia datang kepadanya dan berkata, ayat yang ke-11, Elia berkata begini, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Cobalah ambil bagiku sepotong roti. Di sebelumnya, di ayat sebelumnya, ayat yang ke-10, Elia juga sudah berkata, cobalah ambilkan bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Kemudian setelah itu selesai, Elia kemudian meminta lagi, coba ambil juga sepotong roti. Perempuan ini menjawab di ayat yang ke-12, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Kekasih Tuhan, kalau kita perhatikan ayat yang ke-12, ketika perempuan itu berkata bahwa kami gak punya apa-apa lagi, dia mau berkata tinggal segenggam tepung, ya, kemudian tinggal sedikit lagi minyak. Setelah ini kami akan makan itu, gak ada lagi, dan kami akan mati. Artinya sebetulnya perempuan ini merasa bahwa apa yang diminta oleh Elia itu adalah apa yang dia, hanya itu yang dia miliki saat ini. Dan dia berpikir bahwa dia dan anaknya akan mati setelah itu. Kenapa? Karena dia gak punya harapan lagi untuk bahan makanan yang lainnya. Seakan-akan dia ingin berkata kepada Elia, apakah Anda gak mengerti keadaan kami? Ini loh keadaan kami. Dia beritahukan semuanya, bahkan dia buat kesimpulan di belakangnya.
bahwa kami akan mati setelah makan ini. Tapi kekasih Tuhan, ayat yang ke-13 adalah jawaban dari Elia kepada perempuan itu. Dikatakan, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar, kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Kekasih Tuhan, kalau kita baca ayat ini, Elia berkata kepada wanita itu, jangan takut. Buatlah seperti yang kamu ingin buat, tetapi dahulukanlah aku. Itu ya, kalau sederhananya seperti itu. Tetapi dahulukanlah aku. Kata-kata jangan takut yang diungkapkan oleh Elia ini mempunyai dasar yang sangat kuat sekali bagi Elia untuk mengatakannya. Dasarnya itu ada di ayat yang ke-14. Dikatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Kekasih Tuhan, Elia ingin katakan, firman Tuhan adalah dasar bagi perempuan ini untuk tidak takut dengan keadaannya. Elia ingin tegaskan ke perempuan itu bahwa Tuhan mengerti keadaanmu. Apa yang diminta Tuhan daripadamu bukan karena Tuhan gak mengerti keadaanmu. Tuhan sangat memahami keadaanmu. Tapi ini yang Tuhan mau, jangan takut. Jangan takut. Kekasih-kekasih Tuhan, mungkin hari-hari ini engkau sedang mengalami masa yang sulit, dan mungkin engkau sedang dalam pergumulan yang berat dan ingin berkata, kenapa Tuhan gak mengerti keadaanku? Kenapa Tuhan tidak memahami kondisiku? Kenapa Tuhan terus aja menuntut untuk melakukan apa yang Dia firmankan, tapi tidak ada pertolongan sampai saat ini? Ingatlah firman Tuhan ini, jangan takut. Tuhan itu Tuhan yang mengerti keadaanmu. Tuhan itu ya Tuhan yang memahami kondisimu. Dan Tuhan itu Tuhan yang tahu persis apa yang harus dilakukannya bagimu. Peristiwa ini akhirnya perempuan ini mengerjakan seperti yang diperintahkan Tuhan lewat Elia. Dan kita semua mengerti apa yang terjadi akhirnya, bahwa minyak dan tepung itu tidak habis sampai dengan turun hujan ke atas bumi. Kekasih Tuhan, Tuhan itu tahu apa yang kita perlukan. Dia mengerti keadaan kita. Dia mengerti kondisi kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu terjadi hanya untuk Tuhan ingin kita tetap mempercayainya dalam segala keadaan kita. Dan jika kita tetap percaya kepadanya dan mentaati firman-Nya, di sanalah mujizat terjadi dalam hidup kita. Mari kekasih Tuhan, percayai Tuhan dalam segala keadaan kita. Mungkin engkau sedang sakit hari-hari ini. Mungkin engkau sedang depresi, mungkin engkau sedang terpuruk, mungkin ada masalah yang banyak, mungkin ada beban yang berat. Tetap percayai Tuhan dan lakukan firman-Nya, dan lihatlah mujizat terjadi dalam hidupmu. Demikianlah renungan firman Tuhan hari ini, kiranya memberkati setiap kekasih Tuhan yang mendengarnya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu, kiranya menguatkan kami, memberkati kami, menjadikan kami semakin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan.
Hari ini hamba kembali berdoa buat kekasih-kekasih Tuhan yang saat ini sedang sakit, baik yang sakit tekanan darah tinggi atau tekanan darah rendah, yang sakit diabetes, yang sakit jantung, yang sakit liver, yang sakit paru-paru, yang sakit pada tulang, yang sakit kanker, yang mengalami gagal ginjal, yang sinusitis, yang mengalami sakit lambung, sakit kepala, dan juga mengalami sakit-sakit yang lainnya. Kiranya Tuhan menolong, menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat kekasih-kekasih Tuhan yang mengalami depresi, mengalami tekanan hari-hari ini, yang stres. Kiranya Tuhan menolong, memulihkan, dan memberi sukacita. Bagi kekasih Tuhan yang bergumul untuk persoalan dalam rumah tangga, baik masalah suami istri, masalah dengan anak-anak, masalah dengan orang tua, masalah dengan mertua, masalah dengan menantu, masalah dengan saudara-saudara, kiranya Tuhan menolong dan berikan jalan keluar. Kekasih-kekasih Tuhan yang mengalami masalah ekonomi, baik itu dalam pekerjaan, masalah-masalah yang terjadi dalam usaha, masalah-masalah yang terjadi yang mempengaruhi kondisi ekonomi keluarga, kiranya Tuhan tolong dan memberkati. Buka jalan Tuhan agar permasalahan ekonomi ini dapat terselesaikan. Bagi kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami juga Tuhan bergumul untuk memiliki pasangan hidup, kiranya Tuhan berikan pasangan hidup yang terbaik. Kekasih-kasih Tuhan yang bergumul untuk memiliki keturunan, kiranya Tuhan Engkau yang menolong, berkati buah kandungan mereka. Bagi kekasih Tuhan yang bergumul untuk mencari pekerjaan, kiranya Tuhan juga berikan pekerjaan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi kekasih Tuhan yang ingin mendukung channel ini, mari silakan bisa subscribe, like, komen, dan juga bisa di-share. Bagikan video-video di channel ini kepada kekasih-kekasih Tuhan yang lain agar memberkati mereka juga. Terima kasih Tuhan Yesus.